Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa afdali khalqillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Enggak dirasa sebentar lagi kita akan mengakhiri daripada bulan Ramadan ini. Banyak masyarakat yang mudik, sudah mulai mudik ke rumah mereka. Mudik, jadikan mudik itu sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudik dengan niat bakti kepada orang tua, birrul walidain, dengan niat silaturahmi, dengan niat berbagi kepada sesama, dengan niat berziarah, berkunjung kepada kerabat, kepada famili, tetangga, lingkungan dan masyarakat, dan berbagi kebaikan. Sebab birrul walidain, bakti kepada orang tua itu adalah sebuah keharusan, dan birrul walidain adalah investasi. Al-birru salaf, birrul walidain adalah investasi. Kama tadinu tudan, kamu berbakti, kamu akan dibayar mendapatkan keturunan yang berbakti. Birru abaakum tabirrakum abnaukum, baktilah kepada ibu bapak kalian, maka niscaya Allah anugerahkan kalian keturunan yang berbakti kepada kalian. Al-waladul bar la yadkhulun nar, anak yang berbakti nggak akan masuk ke dalam neraka. Anak yang durhaka nggak bakalan masuk ke dalam surga. Dan disebutkan bahwasanya ridhallah fi ridhal walidain, ridhanya Allah di dalam ridhanya ibu bapak, murkanya Allah di dalam murkanya ibu bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking berbaktinya kepada ibundanya beliau nggak berani makan kurma atau anggur bersama ibunya. Bilang, kenapa? Bilang, ya kan biar ibu kamu makan duluan, dia memulai baru kamu ikut makan bareng bersama dia. Iya, harusnya begitu, tapi saya takut walaupun ibu saya makan duluan terus saya mencomot mengambil kurma yang lain, itu kurma sudah diincar oleh mata ibu saya, takutnya saya kualat. Sampai sedemikian rupa nggak berani melakukan hal yang demikian. Al-Imam Hamid bin Umar Hamid itu, beliau itu ketika berada satu ruangan dengan ayahnya nggak berani mengusir lalat yang hinggap di wajahnya saat dia duduk di hadapan ayahnya. Ta'ziman, penghormatan kepada ayahnya, kepada ibunya. Bahkan beliau ketika berada di hadapan ayahnya mau keluar ruangan nggak berani berjalan membelakangi ayahnya, jalannya mundur. Dan orang-orang besar ketika mereka peduli kepada hal-hal yang semacam ini, mereka dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, beliau nggak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad karena sibuk bakti kepada ibunya yang sedang sakit. Hingga Rasulullah wafat, beliau belum sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tetapi dia mencapai kewalian yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala berkat baktinya kepada ibundanya. Dan disebut oleh Rasulullah SAW, bahkan Nabi pesan, kirim utusan kepada Uwais Al-Qarni, bukan sembarang utusan. Yang dikirimnya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi berpesan, ya Umar, ya Ali, apabila kalian berjumpa dengan Uwais, sampaikan salamku kepada dia, kata Rasulullah. Hingga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali membawa amanat ini belasan tahun, hingga akhirnya jumpa dengan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan pesan dan salamnya Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Terus Nabi pesan, minta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan limpahkan ampunannya bagi kalian. Memohon istighfar dari Uwais untuk mereka. Padahal mereka bisa minta ampunan, minta istighfar dari Rasulullah, tapi Nabi Rasul mengajarkan bagaimana hormat kepada para wali-wali. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni, tapi Nabi mengajarkan kemuliaan dan akhlak dan adab yang sedemikian rupa. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadikan ini mudik ini niat birrul walidain,
birrul walidain. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, ya ziarah ke makam mereka. Silakan ziarah ke makam mereka sebagaimana dianjurkan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah ke kuburan kaum muslimin secara umum mengingatkan akhirat, apalagi secara khusus. Secara khusus seperti orang tua, kerabat, ulama, sholihin atau kuburan para nabi-nabi. Sebagaimana Rasulullah di malam Isra wal Mi'raj melalui kuburannya Nabi Musa ala nabiyina wa alihi afdhalus shalah wa azkas salam. Kemudian juga dalam perjalanan tersebut, perjalanan mudik, jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktu. Kalau kebetulan Jumat, jangan sampai ketinggalan sholat Jumat apabila dia keluarnya itu setelah subuh di hari Jumat. Maka dia berarti tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai ketinggalan sholat jamaah, jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktu. Menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Diberikan kemudahan, bisa jamak, bisa takdim, bisa takhir, bisa jamak qasar. Sholat yang 4 menjadi 2 rakaat di dalam perjalanan tersebut. Kemudian juga bantu orang yang kesulitan, yang kesusahan, yang tersasar, bantu mereka. Bawa bekal lebih untuk kita bagikan kepada orang saat berbuka puasa. Masya Allah. Dan berbagi kebaikan kepada fakir miskin. Dan jangan mengganggu orang lain di dalam perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berkah di dalam setiap amalan, perbuatan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالهبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فسادا ومجاهدا. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, didukung oleh